ada Bu. Oke. Siap. Ini harus nanya yang ahlinya. Hari mak kayaknya ribet. Unggal-unggal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh langsung kita nggak ada moderator? Nggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini bisa bertemu dengan guru-guru hebat yang selalu mau belajar, tidak berhenti belajar. Saya mohon maaf apabila kehadiran saya ngaharinan gitu ya. Ini orang Sunda semua, Pak Andri bukan? Dari KBB semua atau enggak? Oh bukan ya, oh ya mohon maaf. Saya kira dari KBB semua. Bagi yang di luar daerah, selamat datang di Sundanese Atmosphere. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saya tetangganya Pak Andri, beda blok. Jadi ini gaya-gayaan aja Pak Andri ini berjimit-jimit, padahal bisa ketemu ya, bisa ke rumah. Biar gaya, karena lagi musim pandemi itu banyak jimit-jimit, jadi Pak Andri pakainya jimit-jimit. Bisa lah, pagi-pagi juga bisa dia ngobrol sebentar. Yeah. Kedua, saya sebetulnya merasa tidak memiliki kapasitas ya kalau untuk harus membahas hal-hal yang berhubungan dengan apa tadi Pak Andri UP ya, UP ujian apa ya, UP? Betul, UP Bu. Ujian pengetahuan. Oh ujian pengetahuan. Jadi keterampilannya mah nggak diuji ya, hanya pengetahuannya. Cuman barangkali Pak Andri sering saya kritisi atau sering saya galaki kalau ada pelatihan-pelatihan. Mungkin pengen digalaki lagi, pengen dikritisi lagi. Mudah-mudahan jadi tercerahkan cenah ya. Padahal gak cerah Pak Andri mah ya. Sudah lega ininya juga, foreheadnya juga. Amin. Jadi kalau dari saya sebenarnya tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi kemarin diberikan kisi-kisi dan contoh soal ya Pak Andri ya. Itu contoh soal atau yang sudah pernah diujikan? Contoh soal ya, karena itu ternyata di dalamnya ada contoh keluar. Ya. Oh itu yang sudah keluar. Berarti jawaban yang di merah-merahin ya, itu sebentar, saya udah sampai di print. Karena saya kalau itu tadi nggak di print tuh liar lihatnya. Itu teh yang dimerahin teh Bu, prediksi jawaban gitu, prediksi jawaban kita. Oh prediksi pantesan saya sebenarnya agak-agak ragu lah, ada beberapa hal yang kok gini ya, karena ada beberapa gitu. yang di merah itu saya agak kurang setuju. Oh kirain jawabannya gitu. Jadi saya sedikit tadi mau ini kayaknya udah bahan debatan lagi. Nah itu Bu, ya, Pak Andri, kadang juga kita khawatirnya tuh ada sedikit kekhawatiran karena waktu di PPG mempelajari modul juga ada pertanyaan dan jawaban yang nggak nyambung. Ternyata pas diikuti yang nggak nyambung nilainya 90 gitu. Oh iya namanya juga gitu. Sistem ya. Iya, makanya mungkin betul. Namanya juga sistem, kadang-kadang sama lah ya kalau kita uji anak juga ada kan ya soal yang kadang-kadang anak merasa bisa terus protes ke kita. Pas tadi dilihat sebenarnya sistemnya yang salah mungkin ya. Mudah-mudahan ke depan sistemnya benar dan jawaban kita memang benar-benar yang benar gitu, yang dibenarkan adalah memang jawaban benar gitu ya. Kedua, karena saya sendiri agak takut juga ini nanti memandu hal-hal yang ternyata saya sendiri nanti malah menjerumuskan ya. Dahsyat gini ya bahasanya. Jadi saya sudah minta bantuan Pak Wawan Gunawan, dosen UPI. Kalau di sini ada yang tidak terpecahkan atau saya tidak terlalu percaya diri juga untuk memandu Bapak Ibu hal-hal tertentu yang mungkin debatable, nanti akan saya kumpulkan dan akan saya sampaikan ke Pak Wawan. Nanti Pak Wawan mungkin akan memberikan jawabannya dan insya Allah beliau sudah siap gitu ya. Tapi tidak bisa jimit begini Pak Andri. Jadi paling saya yang konsul misalnya di sini ya. Kebetulan saya adik kelasnya beliau jadi suka kontak-kontekan kemarin pelatihan beberapa kali di UPI dan kemudian ya cukup enak lah ya. Tadinya mau ke Pak Fazri atau Bu Ika atau Pak Wawan ya, pilihannya lah yang paling enak aja. Alhamdulillah beliaunya siap dan mau. Cuman mungkin mohon maaf kalau untuk Cimit beliau kan mungkin sibuk ya jadi tidak bisa. Nah saya tidak tahu ini mulai dari mana. Saya tadi hanya coba memprint. Ini Pak Andri mau sharing screen boleh? Kalau saya mah di print tadi tidak. Soalnya lihat di laptop ya. Kalau mama ini sudah labur-labur gitu lihatnya. Jadi harus di print, mendadak di print. Bios dak.
Saya punya printernya kok, tenang aja Pak Andri. Nggak usah besok ke rumah nganterin. Ini langsung ya nomor 1. Ini tuh nggak ada judulnya ya Pak Andri? Mana nggak ada, Pak Andri Bu. lihat yang di sini? Jadi ya, mungkin saya luas begini, ini langsung tiba-tiba nomor 1. Ya. Memang ini kan Bu kumpulan soal yang diingat oleh rekan-rekan kemarin gitu. Makanya ditulis gitu. Tapi memang pas dibaca-baca, oh iya memang ini kita keluar nih soal yang ini gitu. Pernah ya? Itu, oh iya. Jadi kalau nggak ada judul saya bingung ini tuh apa gitu ya. Oke. Jadi gimana Bapak Ibu ada usulan untuk prosesnya atau mengorganisasikannya seperti apa? Mau seperti pemantapan kelas 9 gitu ya, dibahas satu-satu atau mungkin ada usulan dulu Pak Andri atau gimana? Nah, ya silakan Bu, Bapak gimana biar enak ya kita. Mau bagaimana nih? Ngiringan wae Kak Ibu, mangga Pak. Ngiringan wae. Jadi kayak nanti get lost. Tapi nggak apa-apa ya, nanti ada beberapa hal yang gimana Pak? Sebagian mungkinnya memang dibahas nih satu soal misalkan, terus ini termasuknya ke apa nih tuh ya? A teacher need to evaluate to improve. Berarti ini apa konsep penilaian atau apa gitu? Nah, maksud konsep penilaian. Jadi bab-babnya bab apa? Jadi saya kadang buka kisi-kisi juga ya. Saya harus buka kisi-kisi ya. Emang saya baca tadi dari halaman 1 sambil ngeprint sambil saya selewat itu ada yang kalau boleh saya kategorikan itu ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik ya. Kalau kompetensi pedagogik itu di dalamnya ada penilaian kan, tidak sekedar penilaian. Jadi kalau saya lihat ya, perhatikan misalnya seperti soal nomor berapa tuh yang grammar banget ya, kayak nomor 4 gitu kan, kayaknya kompetensi profesional itu tipe-tipenya soal TOEFL ya. Sebetulnya kalau yang biasa TOEFL tidak terlalu aneh sebetulnya dengan soal-soal UP atau soal PLPG. Saya nah, tapi kira-kira jawabannya apakah ini betul? Ya, ini dia. Mari kita mulai. Bapak Ibu mudah-mudahan setuju ya dengan cara. Kalau memang tidak langsung saja misalnya, Pak Budi nggak gitu ngajarinnya atau sharingnya nggak gitu misalnya, boleh. Kita Bismillah ya. Kita mulai dari nomor 1. Ya, the teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of students' writing skill. Nah, ini dimerahin, ini membantu juga. Jadi fokusnya adalah, ini emang seperti yang pertama, Ibu Bapak tuh tidak boleh menyerah membaca. Nah, waktu di UKG juga saya lihat, perhatikan beberapa teman yang sharing tuh begitu. Oh, kalau saya mau sombong-sombongan, kebetulan saya pernah jadi narasumber nasional BP yang katanya diambil nilainya dari UKG. Tapi nggak tahu itu mah mungkin sudah takdir aja kali ya, saya jadi NS. Nah, memang waktu itu si UKG itu soalnya itu panjang-panjang. Kalau orangnya sudah keburu menyerah membaca, jadi nggak dapat jawaban yang pasnya itu. Karena kalau nggak betul-betul seksama dan dalam tempo yang sekian itu agak sulit ya, karena memang analytical questionnya itu. Kalau di sini misalnya sepanjang ini kan, a teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of students' writing skill. Artinya lagi ngebahas kemampuan menulisnya si siswa gitu kan ya. Guru perlu mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pembelajaran siswa dalam hal menulis. So the teacher asks the students to collect their worksheets in every meeting. Collect their worksheets in every meeting. Itu menurut saya itu kata kuncinya. Jadi mengumpulkan worksheet setiap meeting. To meet the needs, the teacher should use a technique. Tekniknya apa? Kalau setiap pertemuan itu mengumpulkan worksheet, Bapak Ibu. Saya agak tidak setuju ini dengan tanda D itu. Bapak Ibu pernah nggak melakukan itu di kelas? Setiap pertemuan pertama, nulis ini, kumpulin. Nanti minggu depan nulis lagi, tapi diperbaiki gitu. Oh, ini harusnya kemarin itu kamu jangan pakai I. Misalnya he hit I, harusnya he hit me. Nanti minggu depannya ada lagi. Terus sampai akhirnya minggu keempat itu tidak ada kesalahan sama sekali. Itu namanya apa Bapak Ibu? Portofolio ya Bu? Ya betul. Jadi menurut saya tadi makanya ini bingung kenapa yang merahnya di student writing skill, kemudian collect their worksheet-nya tidak dimerahin, tapi tiba-tiba jawabannya essay. Kalau menurut saya jawabannya portfolio. Dari mana kata kuncinya? Dari collect their worksheet. Kedua,
evaluate the improvement. Ada perkembangan yang diperhatikan. Improvement and learning progress. Jadi ada perkembangannya dilihat. Jadi portofolio itu bukan ngumpulin yang terbaik, tapi ngumpulin dari mulai dia salahnya sembuh, kemudian salahnya jadi 9, salahnya jadi 8, salahnya jadi 7, dan akhirnya sampai tidak ada salah sama sekali. Itu yang saya pahami. Tapi barangkali ada yang berbeda, mah enggak? Any questions or any other opinion? Ya, mangga Bapak Ibu sekalian. Enggak ya? So, Kesempatan nih. Memahami. setuju nggak Bapak Ibu kalau portofolio begitu? Ya, ya. Setuju Iya, ya? setuju Bu. Karena yang kedua, kan kalau esai, saya nggak tahu nih, jadi kepotong sama esai, jadi kegoda oleh esai. Kalau esai maksudnya apa di situ? Kalau namanya menilai penulisan portofolio gitu. Ya, Bu. Itu kayaknya tekniknya, Bu. Kenapa? Ya, kata kuncinya ke the teacher should use a technique, namely itu Bu maksudnya. Betul. Iya, jadi kalau apalagi begitu, apalagi bilang teknik. Kalau esai teknik bukan, Bu? Esai teknik bukan, Bu? Kurang tahu ya. Kalau esai lebih ke instrumen Bu ya? Ya, kalau SMA instrumen. Kalau teknik itu portofolio. Instrumen. Praktek Teknik itu project portofolio. ya Bu ya. Jadi melihat perkembangan karya siswa dari waktu ke waktu gitu. Misalnya saya pernah ngajarin recount text nih. Setiap ketemu anak harus nulis what did you do this morning. Ada anak yang bikin di diary kecil lah. Saya bilang dia kertas kecil lah, terus mereka pada inisiatif bikin beli buku kecil gitu ya. Jadi kayak kita teh kayak apa namanya tuh surat-suratan sama dia. Jadi kita nerangin udah selesai dikumpulin dibuka. Terus saya kasih ini, oh ini harusnya I, misalnya ini nego jadi when, bla. Nanti minggu depannya lagi mereka kumpulin lagi, pertemuan berdepan kan seminggu 2 kali ya kalau dulu. Itu ada perkembangan Bu, ada perubahan. Jadi kita menilainya bukan pada saat itu dikumpulin, tapi setelah berapa gitu. Oh ya ini ternyata memang ada perubahan. Itu teknik menilai, menulis gitu. Bapak Ibu begitu ya? Mudah-mudahan betul, nanti saya konfirmasi ke Pak Wawan. Oke, Ya. Siap Bu. Iya dia. Oke, nomor 2, teacher asks students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. Titik kita mestinya ya. Jadi saya bingung. Teacher asks the students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. Titik. The main competence to be achieved is that students can understand. Apa? Ketika ngomongin mengkoreksi tenses, yang ditujunya adalah kompetensi apa? Jawabannya. Yang diingin dicapainya ketika mengoreksi deskriptif dari sisi kalimat yang benarnya, berarti membuat apa? Ayo Bapak Ibu, ayo. Tensis. Ayo. Kalau tensis yang dikoreksi dalam teks deskriptif, tensisnya dikoreksi nih. Kalau ada yang bilang it has, tapi dia nulisnya it have, kita kasih tahu kan, bukan it have tapi it has. Nah itu yang dikoreksi itu biar anak apa? Itu ya tujuannya biar anak ngerti apa? Structure Bu ya? Ya, structure itu berarti masuknya kemana? Language ya. Structure itu grammar kan ya? Language feature. Language features itu kalau bahasa Indonesia mah unsur kebahasaan. Dan kata Bu Helena, dosen Semarang, dosen UNES, sekarang udah pensiun. Language features yang dimaksud dalam bahasa Inggris ketika ada kompetensi dasar yang berbunyi unsur kebahasaan, hanya 2 yang dibahas, vocab dan grammar. That's it. Jadi kalau ngomongin unsur kebahasaan, berarti ngomongin vocab dan grammar. Itu aja yang paling simpel. Berarti kalau kita ngoreksi tensis, koreksi grammar, ngoreksi structure, bukan ngoreksi generic structure, tapi ngoreksi structure, tata bahasa lah kalau kita bilang ya. Tata bahasa itu adalah unsur kebahasaan. Dalam bahasa Inggris disebut language feature. Language feature. Is that understood? Aduh, kayak apa aja.
Yes. Is that clear? Clear. Yeah. Crystal clear. Oke. Very clear. Yes. Kalau nggak clear, kalau mau protes langsung aja ya. Saya udah biasa protes, saya juga jadi suka langsung. Oke, number 3. Today, Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. He gives, ceritanya ini sudah konten sudah jelas ya, ngajarin grammar yang tertentu, misalnya ngajarin present simple atau ngajarin present continuous. He gives positive feedback for those who perform well in the use of English, but the contrary happens when students perform badly. Jadi dia ngajarinnya positive feedback itu jadi kayak, oh ya bagus betul, nah ya betul begitu, itu namanya positive feedback. Jangan salah, bukan salahnya yang dilihat, tapi betulnya yang dilihat, jangan dibalik. Hayo ya salahnya yang di cacar itu ya, tapi yang positifnya lupa. Jadi betul, that's right, okay, try it again, okay, say it again, yes, misalnya kamu kurang terus, itu bagus, kamu ngomong gini nggak bagus. Nah kemudian tapi yang terjadi adalah studentnya kemudian salah ngomongnya atau tidak benar, tidak sesuai. Nah situation yang seperti itu Pak Budi mengaplikasikan apa? Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ini ngomongin Kalau di grammar sini- teaching ya. Ya, kalau di sini kan Bu jawabannya nih kemarin ini beberapa pembahasan dengan rekan-rekan yang lain juga kan ada jawabannya structural approach, mendapatkan pengetahuan tentang structure. Nah, kira-kira gitu Bu, kalau jawabannya itu apakah sudah tepat atau bagaimana? Saya terjebak oleh dua hal ini, antara B dan E. Kalau di dalam keilmuan yang saya pahami tentang teknik mengajar gitu ya. Teknik mengajar itu kan ada audiolingual method, ya ada grammar translation method, ada direct method, ada total physical response. Saya belum pernah dengar structural approach. Kalau ini kita lihat levelnya adalah level model-model pembelajaran atau teknik-teknik ngajarin bahasa Inggris gitulah istilahnya ya. Ada communicative approach. Saya nggak pernah lihat, ada bukunya juga masih ada belakang. Saya nggak pernah baca structural approach. Tapi, nah antara grammar translation method. Tapi kalau dilihat dari kata grammar teaching, itu beda dengan grammar translation method. Bapak Ibu tahu yang grammar translation method seperti apa? Kok pada diem? Lagi Kalau yang menyimak. grammar translation method yang kayak, kalau audiolingual method kayak apa? Bener gitu, bener Sena. Iya. Listening bukan Audiolingual method itu kan bukan. metode ya dengan metode pengajaran menggunakan audio dan apa ya seperti di lab gitulah tampilan video atau apa gitu Bu. Itu meren. Yang Iya, listening Pak kayaknya. Kalau direct gitu. method Direct method ya gimana? Bisa cari bukunya ya. Ayo loh, awas Kalau loh direct kalau nggak method- sesuai dengan buku. direct method itu kayak direct selling. Direct selling penjualan secara Direct method langsung jadi gitu, direct konsumen. selling ya. Nah, kalau Oke. direct method itu pengajarannya langsung Iya. gitu ke orang man to man gitulah atau kemana meren ya. Ini Kemarin ya. Oke, nggak apa-apa sok. Cek aja ya. total nanti kita physical perbaikan respon langsung, berarti ya. kan ini physical. Kalau TPR Physical berarti kan ada aktivitas main yang fisik ya, gelut ya. dilakukan. Takutnya enggak ya. Kalau nggak salah mah. Oke. Ya, main fisik Bapak Ibu gitu. nanti Bapak Ibu Dengan saya body baca ya, language. baca lagi ya. Bapak Ibu baca lagi, Bapak Ibu buka Tuh kan, YouTube, cari. buka Google, cari what is audiolingual method, what is grammar translation method, what is direct method, and what is total physical response. Kalau mau pakai trik, kalau mau pakai trik cara menjawab soal, biasanya kan hanya satu jawaban di antara semua yang benar ya, di antara option itu kan hanya satu jawaban ya. Betul. Nah, A, B, C, D itu teknik yang selevel gitu. Artinya kemungkinan besarnya jawabannya di E. Oh. Itu pakai teknik, pakai taktik, pakai trik ya. Kalau tidak pakai trik gimana? Kembalikan ke jawaban kalimat pertama. Today Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. Focuses on specific grammar teaching. Lagi ngajarin grammar khusus tertentu, Grammar teaching. misalnya simple past tense. Berarti lagi ngajarin structure kan ya? Kalau ngajarin grammar itu ngajarin structure kan, itu sama aja ya. Kalau di Unpad mata Structure, kuliahnya itu grammar, kalau di UPI mata kuliahnya structure. Jadi kalau di Unpad itu kebetulan saya pernah di Unpad setahun. Di grammar 1, grammar 2. Kalau di UPI structure 1, structure 2 gitu ya. Jadi beda, hanya tapi sama sebetulnya
Structure sama grammar itu bahasnya itu juga, tenses, kemudian preposition, part of speech, gitu-gitulah yang ribet-ribet yang itu ya, yang tata bahasa intinya. Jadi kalau menurut saya jawabannya betul cuman jangan sampai jawabannya doang yang tahu tapi nggak tahu kenapa, karena bisa jadi nanti diputar-putar lagi soalnya. Gitu. Jadi ini intinya kalau menurut saya kata kuncinya ada di kata specific grammar teaching. Betul. Gitu. Jadi lagi nerangin khusus grammar tertentu satu, saya ngomongin past tense doang. Dia kasih feedback kan. Ya betul, misalnya kamu pakai when, misalnya kalau lagi ngomongin past, ya betul, tapi berarti tetap aja go, jadi tapi nggak mungkin go ya dia. Misalnya play, masih play, nggak played gitu. Kasih feedback. Nah, apalagi di sini ada tulisan structural approach means the arrangement of word in such a way as to form a suitable pattern of sentence. Sudah pattern of sentence, specific grammar kan nyambung semua ya. Inductive approach to grammar teaching is adopted. Nah, vocabulary teaching, ini malah keterangannya. Tapi nanti saya konfirmasi. Tapi yang kalau saya lihat itu ya, audio grammar direct method itu tidak spesifik grammar sebetulnya. Apalagi direct method itu kan bukan grammar yang dia bahas. Total physical response bukan grammar yang dibahas. Ya itu mungkin ya Bapak Ibu, kata kunci nomor 3 itu kalau saya sepakat dengan alasan yang tadi gitu. Any questions? No ma'am, thank you. Thank you. Yes. Guys, saya senang kalau di murid saya kayak gitu. Any question? No, thank you. Oh, bisa terus tunggu sebentar 1 menit gitu. Okay, number 4. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Pagi ini saya ngobrol tentang tentang grammar sama teman saya. Itu saya ribet itu katanya, noun phrase yang panjang banget katanya. Nah itu memang itu udah mirip TOEFL ini soalnya ya. Karena dia membentuk compound dan complex sentence. Misalnya, tetangga saya yang memakai baju biru dan tadi pergi ke rumah saya itu kan panjang banget ya, tapi dia belum selesai kalimatnya. Tetangga saya yang pakai baju panjang dan tadi ke rumah saya itu namanya Pak Andri. Nah, namanya Pak Andri itu sebetulnya tuh yang inti nama itu ya, tapi bahwa si depannya itu yang panjang lebar itu tuh satu paket nggak boleh dipotong. Nah itu ini sama kayak gitu. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Jadi intinya adalah stars. Yang panjang itu tadi itu intinya tuh stars. Jadi kayak kalau kita mah S, P, O. Ada di O-nya tuh di stars. S-nya tuh it is currently thought that most of the universe, is-nya tuh P-nya, in the form of stars itu O-nya. In the form of stars itu sudah kalau di perut lagi itu jadi stars. In the form of stars sudah stars juga ya. Cuman kalau kita kan kalau dalam bahasa penulisan suka gaya ditambah-tambahin, dilebay-lebayin gitu. Dia panjang juga kan, kita kalau nulis tesis atau skripsi suka panjang ya, ditambahin yang adalah merupakan padahal dulunya sama. Jadi ini sebetulnya talking about stars udah. Gitu. Ada yang keberatan? Okay, jadi ini memang noun phrases, kompleks. Ayo Ibu Bapak. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai nomor 4. Yang lainnya boleh Bu. Ya. Boleh Bu izin bertanya. Terkesima ini rekan-rekan. Mangga silakan. Terkesima. Silakan. Terkesiap. Sampai saya ngopi dulu. Siap Bu. Mau sedikit bertanya karena nggak paham soal apa itu ya, termasuk dengan all information ya Bu ya. Gimana Bu? Soal nomor 4 ini ini ya tentang all dengan new information ya. Bisa dijelaskan nggak Bu sedikit? Old and new information, materinya, judul materinya gitu Bu. Soalnya agak based kurang on the paham. clauses in the sentences, the new information is bla 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 gitu kan? Apa maksudnya gini Bu, apa yang disebut dengan all information atau new information gitu Bu, penjelasannya. Soalnya kan ada beberapa yang keluar dengan tentang old and new information. Kalau dicari di Google agak kurang paham Bu, karena ya ini konteksnya harus diketahui dulu ya Bu. Karena saya juga tadi bingung, kalau saya nggak usah lihat kata-kata based on the old sama new itu apa tadi? New information atau old information without thinking about that, itu udah stars itu. Core-nya itu stars kalimat itu.
core-nya. Kayak tadi cowok kece yang pakai baju panjang, pakai baju putih panjang yang tadi membelikan kamu coklat itu, nah, Pak Andri, itu kan Pak Andri kan intinya. Tapi yang panjang-panjang tadi itu, tanda kutip, menjebak kita ya. Betul nggak Bapak Ibu? Itu sama dengan berarti itu. Intinya, nah, intinya Bapak Ibu harus tahu posisi part of speech. Bapak Ibu lihat ada, it is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Mana predikatnya? Nah, predikatnya dulu biar kerawan posisi subjek. Predikatnya yang mana? What is the predicate in this sentence? Predikatnya yang mana? Universe? Benar? No, predikat itu pasti kata kerja. Predikat itu pasti kata kerja. Pasti kata kerja, Bu. Pasti kata kerja. Ya. Itu enaknya di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia agak mengkhawatirkan sebetulnya konsep ini ya. Kalau di bahasa Inggris predikat itu pasti kata kerja. Dan dalam bahasa Inggris betul, Bu. harus wajib ada subjek dan wajib ada predikat. Nggak boleh nggak. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak ada predikat ya. Kalau saya bilang, saya pergi ke toko, predikatnya mana Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia? Pergi. Tapi kalau saya guru, mana predikatnya? Guru. Nggak ada. Nggak ada benda nominal. Ada, karena sebetulnya dia itu makanya kalau konsep wajibnya ada predikat itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia nggak ada. Sebetulnya kan kalau kalimat komplit kan saya adalah guru ya Bapak Ibu ya. Saya adalah guru. Predikatnya itu adalah. Tapi bahasa Indonesia kan tidak wajib ada predikat di situ. Kalau bahasa Inggris wajib. Saya pergi ke toko, bahasa Inggrisnya gimana? Ini gitu ya. I go to the shop. Tapi kalau saya guru, bilangnya apa? I teacher atau I am a teacher? Harus ada M. Dan M itu predikat dan M itu to be. To be itu kata kerja. Tahu dari mana to be itu kata kerja? Bapak Ibu tahu nggak to be itu kata kerja? Dari nominal, Bu. Mungkin bentuk nominal. Dari kata to. Bapak Ibu kata to-nya di situ? Ya. To be itu dari kata be. Dikasih to, berarti be itu kata kerja. Oh, makanya ada I have been, I have eaten, ya. Yang katanya Bapak Ibu kalau nerangin anak-anak, subjek plus yang kata teman saya bilang rumus setan itu ya, subjek plus verb plus have or has plus verb 3. Terus kalau anak nanya kalimat I have been from London, mana kata kerjanya Bu? Mana? Bin itu kata kerjanya. Kata kerja 3 dari be kan bin ya Bapak Ibu? Jadi be itu sebetulnya kata kerja. Jadi salah sebetulnya kalau Bapak Ibu bilang begini ke anak-anak. Pola kalimat present continuous adalah subject plus to be plus ing, verb ing. Itu salah. Kalau subjek itu harus sama predikat. Subjek itu sejajarnya sama predikat. Kalau verb itu sejajarnya sama noun. Bapak Ibu kalau subjek, predikat, objek, komplement itu masuknya dalam kategori apa? Sentence. Kalau di structure berapa ya? Dulu saya diajarin BM itu. Ada yang namanya part of a speech, ada namanya parts of a sentence. Subjek, predikat, objek, komplement itu part of speech atau part of a sentence? Sentence kayaknya, Bu. Ya, subjek, predikat, objek, komplement itu part of a sentence. Kalau noun, verb, adjective, adverb itu part of speech. Subjek itu diduduki dan hanya boleh diduduki oleh noun. Jadi itulah hubungan antara part of speech dan part of a sentence.
Jadi kalau ke anak-anak bercerita tentang I go to a restaurant, di bawah I kita kasih tanda apa? Subjek kan? I itu subjeknya. Biasanya gitu ya, suka kasih I subjek. I go to the restaurant. Go-nya apa? Verb, Ibu. Verb. Nggak boleh verb. Kalau di sini S nggak boleh verb. Nah, itu kesalahan fatal kita mencampur adukan part of speech dan part of a sentence. Jadi, kalau dibilang saya I go to a restaurant, I itu subjek, go itu predicate. To a restaurant? Komplimen. Komplimen. Please. That's right. Jadi di situ wajib nggak O? Kok nggak ada O di situ? Biarin aja, karena dalam bahasa Inggris itu yang memenuhi standar yang disebut kalimat adalah subjek dan predikat wajibnya. Kesananya boleh ada O, boleh langsung C, boleh nggak ada O. I drink kan nggak ada O-nya. I drink milk itu baru ada O-nya. I drink in the kitchen nggak ada O-nya, langsung compliment gitu. Is that understood? Jadi Bapak Ibu clearly. sekarang cepet-cepet insaf ya, jangan nerangin subjek plus verb 1. Jangan subjek plus verb 2. Harus sholat tobat ini, Bu. Anak tanya itu verb 2 itu apa, Bu? Coba kalau Pak Andri ditanya verb 2 teh apa, Pak Andri, anaknya nanti nanya Pak Andri ayo. Verb 2 teh apa? Aduh, gawat. Verb 2 teh apa, Verb Bu? 2 itu setelah verb Ada 1. nggak yang nanya gitu? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Simple past itu rumusnya, kita kan gitu ya, bangga banget kayak ngikutin guru matematik ceritanya. Dan ada rumusnya, subjek plus verb 2. Anak nanya nggak, verb 2 itu apa? Verb 2 itu apa? Bapak Ibu bisa menerangkan apa itu verb 2? Tapi suka ngasih ke anak ya, verb 2. Kamu tuh salah verb 2-nya. Kalau gue itu verb 2-nya when. Anaknya nanya, verb 2 itu apa? Kira-kira jawabannya yang biasanya dijawab sama kita ke anak yang nanya verb 2 itu apa tuh, Pak? Regular dan irregular tuh, Bu. Kata kerja kedua. Kata kerja itu apa, Bu? Saya jadi muridnya nih. Kata kerja itu apa, Bu? Emang ada berapa kata kerja, Bu? Gitu ya? Mungkin nggak sih anak-anak gitu? Kalau saya mah sebelum saya ngajar besok tuh saya kebayang nggak? Ada anak nanya gini, kalau ada anak nanya gimana jawabannya ya? Saya bikin perencanaan pembelajaran tuh biasanya. Sambil mikir itu, memprediksi. Anak dibuat dalam kelompok. Nanya nggak ya orang berapa kelompok? Anggotanya berapa? Jadi saya tulisin nanti anak dibuat dalam kelompok yang terdiri dari. Jadi saya nggak usah nanya ke orang lain bagaimana perencanaan yang baik, saya sendiri harus bisa memprediksi besok itu kira-kira yang akan sangat meminimalisir pertanyaan kalau ada orang baca perencanaan pembelajaran saya. Kembali ke tadi, Bu, kalau kata kerja itu kata kerja kedua itu, kata kerja 2 itu apa? Jawabannya apa? Sebagian dapat browsing. Untuk kedua dari kata kerja disebut sebagai verb 2 ya. atau simple Bapak Ibu past. kata anak-anak saya itu kata anak saya itu gini, Bapak guru itu sayang banget padahal bisa Google, padahal bisa buka YouTube katanya teh. Dia kan kalau saya buka Stephen Kresen. Tuh Ibu teh katanya nggak usah pergi ke Amerika untuk nonton Stephen Kresen ngomong tuh katanya gitu. Jadi saya diajarin buka YouTube, diajarin cara klik. Dek pengen tahu tentang misalnya the importance of listening. Ya klik atuh gitu ya, klik aja. Ketik klik buka YouTube tuh banyak. Oh ini tuh dengernya nggak jelas. Buka dong subtitlenya, diklik subtitlenya. Jadi kita tuh ngikutin listening ongkoh gitu ya sambil. Jadi Bapak Ibu bahasa Inggris mah sebetulnya punya modal besar untuk belajar karena langsung buka Google langsung terbaca. Oh project based learning itu ini ya. Project based learning is bla bla bla. Bapak Ibu gimana? Apa itu kata kerja 2? Kembali lagi. Bu Nining dendam ya nanya kata kerja terus. Ada yang bisa menerangkan apa itu kata kerja 2? Kalau anaknya ada yang nanya, dulu, Bu. Gimana? Jangan jawab Pak Andri mah. Mulai jawab. Kalau saya jawab bisik. Masa harus ditulis di chat? Ini dasar loh ya, ini dasar loh. Ayo Bapak Ibu yang mau jawab, nggak apa-apa salah juga lah biasa, paling malu ya, biarin aja. Ada yang mau jawab? Masa 20 orang nggak ada yang mau jawab? Takut salah, Bu. Nah Bu, jangan marah, tapi kalau ada anak yang mau jawab juga karena takut salah.
Makanya kita bilang salah nggak apa-apa. Itu, Bu. Gitu. Ya. Siapa nih? Tadi saya sudah jawabannya ada di chat saya. Oh gitu. Bentar, saya belum buka chat. Boleh kalau yang malu. Bener nggak gitu? Akutnya ganti dulu, terus nanti ngechat. Bentuk kata kerja kedua disebut sebagai verb atau simple past. Nah, beda lagi nih. Simple past itu tenses. Verb 2 itu jenis kata kerja, ya kan gitu. Udah salah lagi nih. Nah, Pak Andri membuat yang lain jadi tahu bahwa itu salah. Bukan Pak Andri salah. Nah, ini yang harus diperbaiki. Bukan bahwa Pak Andri salah, tapi bahwa itu teh salah. Sengaja, Bu. Jangan-jangan sebetulnya yang nggak nulis itu juga sama dengan Pak Andri. Jadi konsepnya jangan lihat yang ngomongnya siapa, tapi konsepnya, oh salah ya. Nah, jadi ketika Pak Andri mengungkapkan itu mewakili teman-teman yang mungkin kalau ditanya satu-satu dalam hati yang paling dalamnya itu sama, sebetulnya Pak Andri sudah mengorbankan diri untuk malu. Kalau malu nih ya, tapi Pak Andri mah nggak malu ya, cuek-cuek. Mengorbankan diri sehingga yang lain jadi tahu kalau itu teh salah gitu. Bapak Ibu, simple past itu tenses. Verb 2 itu verb. Verb itu kan part of apa tadi? Ayo. Regular and irregular mungkin, Bu. Verb itu bagian dari apa? Part of a sentence. Part of the sentence. No, part of sentence. Part of speech. Kalau part of a sentence mah subject, predicate, object, complement. Iya, kalau subject, predicate, object, complement itu part of a sentence. Ingat aja, sentence berarti subjek, gitu ya. Kalau sentence berarti ada subjek. Kalau noun, verb, adverb, adjective, preposition, article itu namanya part of a speech. Part of speech itu nanti dimasuk-masukin ke subjek, ke predikat, ke complement gitu. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi dari mana, Cina? Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, makanya jangan bilang subjek plus verb 2. Karena bakal dikejar terus sama anak. Tapi bilang subjek plus predicate. Predicate-nya itu kata kerja dalam bentuk lampau. Lebih selamat begitu. Ketimbang bilang kata kerja kedua. Kenapa Bapak Ibu mengatakan kata kerja kedua adalah kata kerja lampau? Atau kenapa Bapak Ibu mengatakan kata kerja lampau adalah kata kerja kedua? Kenapa? Kenapa kira-kira? Tadi kamus kecil di mana ya? Ada yang Bapak Ibu lagi? Jawabannya apa? Kenapa? Bu Ani? Bapak Ibu mengatakan kalau kata kerja lampau itu kata kerja kedua. Sudah dari sananya. Sudah tadi. Nah, ada di kamus jawabannya betul. Coba Bapak Ibu buka kamusnya. Betul nggak di posisi kedua? Coba lihat. Coba lihatin ke saya Bapak Ibu di posisi kedua. Enggak, betul nggak di posisi kedua? Pas. Di posisi kedua itu, kalau kamusnya membuat tabelnya, yang pertama adalah bare infinitive. Bapak Ibu tahu bare infinitive? Kata kerja dasar. Bare infinitive. Bapak Ibu tahu bare infinitive? Kata kerja pertama, Bu. Iya, betul. Bukan. Kata kerja ke-1. Nah itu, karena posisinya di ke-1. Sebentar, ulangi. Kan tadi sepakat. Tadi sepakat, kata kerja dua itu kan kata kerja lampau, ya enggak? Iya betul. Ya. Kenapa disebut kata kerja lampau itu disebut kata kerja dua? Karena di kamus posisinya di lajur kedua. Sekarang saya tanya, yaitu kalau lajur pertamanya kata kerja bare infinitive. Pertanyaan saya, bare infinitive itu apa? Kata dasar bukan, Bu? Kata dasar. Kata dasar itu apa? Kejauh lagi. Saya dapat sosis nanti dari Pak Andri. Kata yang menjadi. Kebalik harusnya. Kata dasar itu apa? Ya, Bu. Plus seblak, Bu. Plus seblak. Kata dasar itu adalah kata yang menjadi dasar untuk kata-kata berikutnya. Nggak jadi ya itunya.
Bare infinitif itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah memperhatikan tabel-tabel yang ada di dalam kamus? Iya Bu. Iya pernah Bu. Apa itu bare infinitif? Kata dasar yang sederhana. Kata dasar yang sederhana. Emang ada kata dasar yang kompleks? Ada kata yang dasar yang maksudnya kompleks. belum dikasih imbuhan atau apa? Belum dikasih imbuhan. Kalau yang kasih imbuhan kayak gimana? Kayak misalkan sapu. Jadi kalau dikasih imbuhan jadi menyapu. Gitu. Kalau bahasa Inggris contoh bare infinitif apa? Saya jawab di chat coba ya biar dibaca juga dan mudah-mudahan salah. Betul. Nah, kita bilangnya gitu. Sugan salah. Nanti kalau salah Bene ngasih itu yang betul. Jadi saya dan kawan-kawan jadi tahu itu teh salah dan tahu betulnya. Itu konsepnya. Bare infinitif adalah suatu kata kerja tertentu yang dapat Bare infinitif adalah suatu kata kerja atau verb tertentu yang dapat digunakan tanpa menggunakan to pada kalimat tersebut. Bare infinitif dapat digunakan dalam 4 kondisi. Udah sampai situ aja Pak would Andri. rather Cukup. atau had better. Pak Andri sebetulnya dengan kata tanpa menggunakan to itu sudah jawaban yang sangat amat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya bare infinitif itu nggak ada to-nya. Eat, go, walk, play, gitu. Bapak Ibu kalau to be kata kerja bukan? Tadi ulangi lagi pertanyaan saya. Kata kerja. Kata kerja. Bare infinitif bukan? Bukan. Bukan, karena ada to-nya. Gitu. Andai saya bikin kamus, saya bikin tabel. Pertama, bare infinitif. Bapak Ibu kalau lihat tabel suka dilihat nggak judul atasnya? Nah, ini jalur 1 ini ada go, jalur 2 ada when. Nanti anaknya nanya, itu teh apa yang go when teh? Lihat judulnya. Go itu ada di bawah judul bare infinitif. When itu ada di bawah judul bukan kamusnya. Past form. Past form. Jadi bentuk lampau. Makanya bilang ke anak-anak jangan bilang bentuk kata kerja 2 karena belum tentu di lajur 2. Kalau di lajur saya pernah lihat ada satu kamus, nggak cuma satu. Ada beberapa kamus yang membuat lajurnya itu lebih dari bukan lajur 1 itu bare infinitif, lajur 2 itu past form. Lajur 1-nya itu to infinitif. Berarti kalau lajur 1 to infinitif, lajur 2 bare infinitif, lajur 3 dong past form, betul tidak? Jadi ketika mengatakan verb 2, nanti jatuhnya ke bare infinitif dong. Ya enggak? Iya. Jadi kembali lagi kalau kita mau menerangkan simple past misalnya bilangnya polanya adalah subjek plus predikat. Predikatnya kata kerja dalam bentuk lampau. Apa itu kerja dalam bentuk lampau? Ini daftarnya. Kalau pergi itu went, bukan go. Kalau berjalan itu walked, bukan. Nah, nanti baru setelah itu kita kasih tahu kata kerja lampau itu ada 2 jenis. Ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau kesananya pastilah neranginnya pasti udah piawai banget ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ke sini. Yang tadi itu tadi ya. Jadi part of speech dengan part of a sentence itu berbeda. Nah, di dalam tes-tes soal TOEFL biasanya itu amat sangat memusingkan. Mana noun-nya, mana noun phrase-nya, mana subjeknya. Ingat, subjek diisi hanya oleh noun atau noun phrase. Noun itu apa? Kata benda, bukan benda, tapi kata benda. Saya, kamu itu kata benda. Saya ini orang, kamu orang, dia orang. Bagaimana kita tahu bahwa itu kata benda? Kata benda itu bisa dihitung. Bisa dihitung 1, 2, atau se. Saya kan orang, 1. Pak Andri 1. Jadi ada 2 orang. Berarti saya teh kata benda. Gitu. Bukan benda, tapi kata benda. Indonesia.
Itu satu Indonesia kan negara, itu kata benda. Jadi kata benda itu bukan benda, tapi benda masuk ke dalam kata benda. Kata benda. Ulangi lagi. Satu kalimat itu harus ada subjek, wajib dalam bahasa, bukan wajib, dalam bahasa itu pasti ada subjek dan predikat. Sekarang pertanyaan saya, kalau dalam kalimat imperatif mana subjeknya? Tidak ada subjek. Tidak ada subjek. Katanya kan tadi konsepnya bahasa Inggris mah harus selalu ada subjek dan ada predikat, itu baru kalimat. Mana subjeknya di dalam kalimat imperatif? Subjeknya ada atau enggak? Halo? Kan Bapak Ibu suka nerangin imperatif ya? Terutama kalau prosedur teks. Atau tadi total physical response. Simon says, touch your head. Apalagi ini anak-anak tuh ya. Simon says, touch your nose. Gitu kan? Bilang touch your chin pada gini, padahal nggak ada Simon says. Itu contoh ya, contoh total physical response. Nah, ketika ngomong touch your head, itu mana mana subjeknya? Kan katanya kalau bahasa Inggris mah harus ada subjek dan predikat. Ada subjeknya, ada nggak? Subjeknya yang mengucapkan. Your head. Subjeknya yang mengucapkan. Coba lihat di kalimatnya. Ya, yang mengucapkan itu ke siapa? Ke anaknya, siswa. Jadi anaknya. Ke anaknya kan? Ke anaknya. Sebetulnya imperatif sentence itu subjeknya ada, yaitu you. You go. Sebetulnya begitu. You touch your head. You close your eyes. Sebetulnya ada. Tapi karena sudah nyalah ngerti lah gitu. Udah kan kamu teh ngomong ke saya gitu kan ya. Gak usah you terus udah ngerti kamu teh ngomong ke saya kata si anak teh ke guru teh kalau bilang you touch your head. Cek anak teh lama-lama tuh you terus kan jelas-jelas kata di depan kamu Bu gitu. Makanya you-nya di hidden. Maka yang keluar hanya go. Jadi kalau dibilang nggak ada subjeknya, ada. You. Sama dengan Bapak bilang good morning. Sebetulnya good morning itu panjang kan ya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu sebetulnya good morning itu dari kata apa? Kalau morning dari kata apa sebetulnya? Dari kata good morning. Good morning. Tahu nggak kata good morning dari kata apa sebetulnya? Panjang itu. Bapak Ibu kelas 9 suka nerangin wish. Wish sama hope. Wish ya. Sebetulnya ya, good kelas morning 9 itu adalah doa. Doa saling mendoakan di pagi hari. Mereka sebetulnya bilangnya begini. We wish you a good morning. We wish you a good morning. Jadi doa juga. Kalau ada anak yang bilang, Ibu jangan pakai good morning terus Bu, pakai assalamualaikum Bu. Assalamualaikum mah doa. Atau siapa good morning bukan doa. Kalau saya suka gitu. Karena sebetulnya panjangnya itu I wish you have a good morning. Potong menjadi good morning. Potong lagi jadi morning. Potong lagi jadi ning. Yan itu mah ke saya ya. Bapak Ibu sampai situ dulu ya. Jadi ulangi. Sentence dengan part of a sentence dengan part of speech itu berbeda. Tapi mereka itu berhubungan kayak apa aja. Berhubungan. Sentence part of a sentence itu diisi part of a speech. Part of speech itu ada noun, ada verb, ada adjective, ada ada 7 kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi di Nah, Bapak Ibu contoh nomor 4 itu adalah complicated sentence yang menguji posisi pemahaman kita tentang part of sentence dan part of a speech. Kembali lagi. Jadi di dalam kalimat nomor 4 itu mana predikatnya gitu. Kan harus ada subjek dan predikat katanya dalam kalimat bahasa Inggris. Mana predikatnya? Thought. Panjang ya nomor 4 pembahasannya.
Mana Bapak Ibu? Lihatnya. Is bukan. Is, ya. Ulang lagi boleh ya? Is. Kan predikat. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Is in the form of star itu kelompok lain. Universe matters itu kelompok lain. Jadi kalau di blok dikasih warna gitu ya. Sampai meters itu satu warna. Is warna lain. In the form of stars warna lain gitu. Sok sama Pak Andri di kalau andaikan misalnya subjek itu merah, nanti merahin semua sampai meters. Isnya misalnya predikatnya hijau, isnya diijoin. In the form of star misalnya kuning. Misalnya diajarin Bu Ika, kalau nerangin struktur permudah dengan warna. Ya, oke ya. Nah, mudah-mudahan ini walaupun pembahasannya lama, nomor 4 ini bisa untuk membantu nanti menjawab soal-soal berikutnya yang berhubungan dengan kalimat. Oke, next. Number 5. Ya, ada pertanyaan? Boleh? Ada sanggahan juga boleh? Cukup sekali, Bu. Cukup kayak sekali. sanggahan kayak yang Bu, P3K itu disanggah. Objection gitu. Bapak Ibu kan saya juga manusia ya. Manusia Pak Andri saya itu bisa lupa juga, bisa salah juga. Bisa ragu juga. Oke, number 5. The Hobbes dramatic collection of cartography is dominated. Kirain Ibu teh nining, ternyata manusia. Oke, the Hobbes kalau ada ini burung. The Hobbes dramatic collection of cartography is dominated by the blah 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 of a massive globe that stands in the center of the members. Bapak Ibu, lepas dari apa kalimatnya, apa isinya, apa artinya saya juga nggak tahu. Kartografi itu apa nggak ngerti saya juga. Nah ini menangnya. Kalau orang sudah paham grammar, nggak peduli apa itu maknanya. Kalau sudah ketemu, oh ini part of speech, ini part of a sentence, oh ini mah noun, oh ini mah bukan. Udah bisa jawab itu. Jadi orang kalau ngajarin grammar itu nggak perlu arti, nggak perlu arti. Saya pernah diuji coba sama siapa dulu Bu Emi, Papa Hobin. Itu nonsense word. Oh bukan, sama orang Inggris, ada kebetulan yang ikut ngajar di Pak Tatang gitu. Ada nonsense word ya, benar-benar nonsense aja, nggak ada kan ya. Tapi ada predikat dan langsung disuruh tebak. Jadi apa? Mana kata kerja? Itu harus bisa. Karena yang diajarkan structure. Jadi sebetulnya Bapak Ibu mah gampang ngajar structure mah. Yang susah itu ngajar komunikasi. Bagaimana anak bisa ngomong itu susah, bagaimana anak bisa nulis itu susah. Tapi kalau ngajar struktur mah gampang. Kasih rumus, kasih contoh soal, kasih latihan, selesai. Salah, jelas. Kenapa salah ini? Jawaban yang benar ini. Nah, itu jelas. Makanya guru-guru lebih hobi ngajarin grammar. Karena jelas. Seperti ini, jelas ini. Tidak peduli host, dramatic, collection, kartografi, dominated, apa itu saya nggak ngerti. Tapi ada titik-titik of a massive globe. Sebelum kata of itu pasti kata benda. Sebelum of itu pasti kata benda. Sekarang di dalam A, B, C, D, E, mana yang kata benda? Presenter. Ada lagi. Presentation. Ada lagi. Presenter. Ini ngomongnya kalau di depan milenial nanti dimarahin. Presenter. Present bisa 2, bisa present, bisa present. Terserah ya. Tapi kalau di atasnya presenter ini berarti ini namanya apa sih kalau kayak gitu-gitu tuh? Yang presenter, yang pakai apa sih namanya istilahnya? Nah, Bapak Ibu kalau penulisnya presenter berarti present. Berarti nomor 2 present bukan present. Nomor 3 presence. Nomor 4 presenting. Nomor yang E presentation. Mana yang kata benda di antara kelima itu? Ayo pilih dulu kata bendanya yang mana. Ini di keterangannya dicari nomor, tapi bukan orang ya. Presence orang ya. Presence. Kita sepakat untuk tidak mempedulikan tanda merah ya.
Ntar kayak belajar nggak peduli nih ceritanya. Saya gelapkan dulu. Gelapkan deh. Bapaknya cenang Biar lihat nggak terus menggigit. laptop. Oke. Dari makan dia belum, dari makan Ya, dia jadi nggak apa-apa. makan ini. Jadi ada ini kan, ada musik. Yang A itu presenter, kata benda bukan Bapak Ibu? Bukan. Kenapa bukan? Orang. Kata benda bukan. Pertanyaan saya. Kata benda. Kata benda. Jadi kan saya ditanya. Kata benda. Kata benda tapi Kata benda orang. bukan. Kata benda. Kata benda. Kata benda. Ya saya tanya. Pertanyaan saya sederhana. Kata benda atau bukan? Kata benda. Kata benda. Benda. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. 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 Ya. Iya, betul. Kenapa presenter disebut kata benda? Ya karena Karena dengan itu betul artinya. Ya, Irina RD. Karena dia Ya. dengan ER. Di akhir ER itu menunjukkan orang yang, ya kan ya? orang Iya. Orang itu kata benda. Bukan benda, tapi kata benda. Kata benda. Bukan benda, tapi kata benda. Buktikan bahwa dia kata benda. One presenter, two presenters, three presenters. Terbukti bahwa presenter adalah kata benda. Itu cara membuktikannya. Kata benda. Is that clear? Jadi kata benda itu akan sangat enak dikasih angka atau dikasih quantifier. Pasir kan nggak bisa, Bu, 1 cent, tapi kan bisa a sack of sand. A sack of sand itu hitungan juga kan, cuman tidak countable. Gula itu kan, Bu, nggak bisa, Bu, 2 sugar, tapi kan bisa a spoonful of sugar. A spoonful itu hitungan, tapi countable, uncountable, ya. Kalau 1 presenter, 2 presenters, itu jelas karena countable. Jadi ciri kata benda adalah bisa dikasih hitungan, walaupun tidak harus countable. Ya, oke ya. Lanjutkan. Nomor B, present atau present, kira-kira bacanya. Cara membaca bisa mengubah status dia. Mengubah status. Kalau kita bilang present, statusnya jadi kata kerja. Mempresentasikan, menyajikan. Tapi kalau Bapak Ibu bilangnya present itu kata benda. Saya salah, jangan ngomong present kan. Present apa? Kalau kata benda. Kalau present menyajikan kata kerja. Kalau present Kata benda. Hadiah. Kata benda. kata Ya. apa? Kata apa? Kata benda. Kata benda. Artinya Kata benda. Hadiah. Sebuah hadiah. hadiah. Pernah dengar? Is there any student who is absent? No, ma'am. Everybody is present. Present di situ apa? Hadir. Iya. Itu kata apa? Hadir. Tidak Hadir. hadir. Itu kata apa? Ya bisa naon. Present. Kata kerja. Itu hadir kata apa? Kata Kata kerja. Kalau Bapak Ibu bilang kata kerja, I am present atau I present? I present. Without be. Tidak boleh Sure. pakai Eh, be. I present Internet. atau I am present? Berarti harus I I present. present atau I present? Yang mana? I'm present. I am present. Berarti kata apa itu? I'm present, ma'am. He's absent, ma'am. Present itu kata sifat adjektif. Karena dia adjektif harus dibantu ketika mengatakan saya hadir. Jangan seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia nggak lucu kalau dibilang saya adalah hadir. Bahasa Indonesia mah boleh tanpa predikat, tapi bahasa Inggris wajib ada predikat. Makanya harus I predikat present. Apa predikat yang cocok untuk di kalimat itu? Kan nggak ada kata kerjanya. Pakai be. Be itu very infinitive. Very infinitive ini masih perawan. Masih perawan. Belum tersentuh tensis. Sekarang hadirnya itu kapan? Sekarang, kemarin, sudah, atau gimana?
Sekarang kan hadirnya, maka be yang sekarang itu ada 3. Ada am, ada is, ada are. Karena subjeknya si saya, maka be yang sekarang itu pakainya am. Maka jadilah I am present. Is that clear? Tapi kalau presentnya itu kemarin, kamu kok nggak sekolah hari ini? Iya nggak sekolah. Kamu kok nggak ngumpulin tugas hari ini? Nggak tahu? Kan kemarin. Oh, I was not present yesterday. I wasn't. Dia milihnya was. Be-nya yang tadi perawan itu berubah jadi was. Walaupun depannya I tidak milih am karena kemarin. Is that clear? Halo? Ya. Jadi jawabannya apa nih? Ya. Nah, sebentar. Ini kan kategori kata kerja dulu ya. Yang B itu 1 kalau dibaca present berarti kata kerja. Kalau dibaca present bisa 2. Dia masuknya ke homonim ya, ke homofon. Present itu bisa homofon itu sama suara tapi beda arti. Homofon itu present sama-sama present, yang satu hadiah, yang satu sifat. Nah, kalau present sebagai hadiah itu kata benda. Betul ya? Hadiah itu kata benda. Kenapa? Karena bisa 1 hadiah, bisa 2 hadiah. Tapi kalau present sebagai kata sifat yang berarti hadir, itu kata sifat, itu berarti masuknya. Nah, sekarang kalau lihat dari A, B, C, D, E, itu kemungkinannya kan satu makna. Kira-kira present yang hadiah atau yang kehadiran, yang hadir? Ya kalau harus kata benda berarti present yang hadiah, Bu. Bukan, pertanyaannya bukan kalau harus kata benda. Kemungkinannya ada 3 berarti kan ya di B itu ya. Artinya apa? Jadi B itu pasti bukan pilihannya. Oh, karena banyak kemungkinan. Karena kemungkinan akan sulit untuk gimana ini teh gitu menentukannya gitu kan. Kalau hadiah masukkan ke situ. Present of a massive globe. Hadiah globe. Lucu nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Massive globe. Jadi masif gitu ya. Ya kan? Kalau ini hadiah dari a massive globe that stands in the center of the members. Hadiah yang ada di pusat para anggota. Kayak ada nyambung kan gitu ya. The Hub's Dramatic Collection gitu. Kita nanti lihat lagi. Kemudian kalau C, presence, apa bedanya? Apa itu presence? Present C. Present. Soft noun dah, guys. Bapak Ibu, kalau tadi present yang kata sifat artinya apa? Kehadiran, Bu, di sini mah presence itu betul. Kehadiran. Present yang B itu kalau hadir itu present, itu kata sifat. Kalau dia jadi kata benda, digantilah P-nya menjadi CE. Jadi kehadiran. Kehadiran anak itu 50%. Her presence is 50%. Bukan her present. Her presence. Her presence. Hanya beda 2 huruf, tapi perubahan artinya bisa berbeda. Nah, kemudian, itu kata benda bukan C itu tadi, saya bilang. Benda. Kata benda ya. Jadi kata benda. Kata benda dari kata sifat. Kata sifat yang dibuat jadi kata benda tambahkan CE. Itu namanya presence gitu ya, presence. Nomor D, presenting itu kata apa? Presenting, mempersembahkan. Itu benar. Kata keterangan. Kenapa keterangan? Kata kerja bukan? Kata kerja. Kenapa kata kerja? Menyajikan, Bu, di sini. Verb. Menyajikan. Apa bedanya sama present yang menyajikan juga? Present kan menyajikan. I would like to present. Apa bedanya present dengan presenting?
I would like to present and I would like to present. Nah, present di situ kan kata kerja ya Pak Andri? Ya, present kata kerja juga. Kalau presenting kata apa? Bapak Ibu pernah dengar kata gerund? Oh iya, gerund Bu. Nah, gerund itu apa? Gerund itu apa? Kata benda. Apa? Kata benda yang dari kerja. Iya, benar-benar. Gerund itu kata benda yang berasal dari kata kerja. Dari kata kerja. Kalau saya mau mengatakan, I would like to present my PowerPoint. I would like to present. Presenting my PowerPoint is very difficult. Presenting my PowerPoint itu subjek. Karena ingin mengatakan, subjek kan tidak boleh dalam bentuk kata lain selain kata benda. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi konsep awal. Karena dia harus berbentuk kata benda, kenapa harus berbentuk kata benda? Maksa, kan dia lagi mau jadi subjek. Kalau mau jadi subjek mah, siapapun, apapun harus berubah menjadi kata benda dulu. Supaya diterima oleh si subjek itu. Masuk sini. Kalau kamu kata benda, baru masuk di sini, duduk di sini. Nah, karena saya mau nyeritain betapa sulitnya mempresentasikan, maka presenting my PowerPoint is very difficult. Tidak boleh present my PowerPoint is very difficult. Kenapa? Kalau present my PowerPoint artinya nyuruh, presentasikan. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Maka ya. alhamdulillah ada gerund. Gerund itu membuat kata kerja menjadi kata benda biar gampang jadi subjek. Swimming is my hobby. Swimming is my hobby. Tidak swim is my hobby. Kenapa? Karena mau nyeritain berenang. Berenangnya menjadi subjek. Karena si subjek itu harus diduduki oleh noun, kalau enggak boleh masuk, maka swim itu berubah jadi kata benda dengan cara menambah ing. Jadilah. Itu namanya gerund. Jadi gerund adalah kata kerja yang menjadi kata benda. Is that clear? Oke. Number E, presentation, kata apa? Kata benda. Kata benda juga. Berarti ini semua kata benda dong kalau gitu ya. Sekarang kita lihat di antara semua mana yang artinya mirip tapi dia akan mendistract atau gimana ya? Mendistract itu. Mengeluarkan yang ini nggak boleh dipakai karena yang ini mau dipakai. Bapak Ibu lihat B dengan C. Jadi kalau di dalam ada poin itu triknya menjawab soal ABCD itu ada yang nyingsal itu outstanding. Kalau nggak outstanding itu ini outstanding itu apa ya? Nyingsal sendiri apa? Beda sendiri kayak tadi structural approach kan beda sendiri. Audiolingual, grammar, direct method, total itu kan teknik-teknik ngajar ya yang sudah biasa dikenal. Structural approach itu nggak masuk ke dalam yang biasa diajarkan. Itu menurut saya. Nomor 5 juga presenter, present. Nah kalau nomor 5 pakainya begini. Ada present, ada presence, pasti isinya di salah satu itu. Isinya di salah satu itu. Antara present dan antara present, bukan present ini, present dan presence. Sekarang konsep awal sebelum titik-titik, setelah titik-titik ada of, berarti butuh apa tadi? Kata benda yang mana, yang present atau presence? Presence yang C. Yang C. Oh iya. Kehadiran dari masyarakat global mungkin ya yang bla 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 gitu. Kehadiran bukan hadir. Any question? Oh sudah jam 9:15 baru 5 soal. Tapi walaupun soalnya 5, mudah-mudahan pencerahannya 50 ya. Ya betul. Mohon maaf kalau saya Bu Dening mending gitu banget sih ngasih tahu teh kayak kita apaan. Emang gua apaan? Deh kopi ayah habis. Bagus Bu.
Ya jelas Bu. Jadi jelas. Karena memang saya sendiri suka ternyata ada beberapa teman saya ya, atau anak-anak murid itu suka ini. Oh, kok konsepnya jadi begini ya? Kenapa jadi begini konsepnya gitu? Karena kesalahan konsep lah, akhirnya mungkin mengajar kita juga jadi tidak maksimal. Mudah-mudahan ya ke depan ya. Ini is not only about how to pass the examination, it's about how to improve our skills in teaching. Oh, luar Kalau biasa sekali. sementara sampai nomor 5 dulu gimana? Boleh. Mudah-mudahan pertemuan sampai nomor 5, tapi apa ya, cakar-cakarnya itu sudah dapat sehingga nanti besok nomor 6 mungkin sampai nomor 16 karena cakar saya udah nggak nerangin lagi dah.